Halo, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam obsesi obrolan senja sana sini. Sore ini kita ingin membahas masalah pindah kerja. Pasti teman-teman banyak yang ingin meningkatkan karir, ingin meningkatkan penghasilan, ingin naik jabatannya dengan cara berpindah kerja dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Tapi apakah kita memiliki alasan yang cukup kuat untuk pindah? Dan apa sebenarnya yang kita inginkan? Atau apa sesungguhnya inti dari ingin kita pada waktu kita memutuskan untuk berpindah pekerjaan? Karena kadang kita berpindah pekerjaan bukan karena keinginan yang positif, tapi ada kalanya kita memutuskan untuk pindah bekerja ke perusahaan yang baru karena faktor emosional. Mungkin kita sedang ada masalah di kantor, mungkin karena tekan pekerjaan di kantor, atau mungkin karena tidak cocok dengan rekan kerja, atau tidak cocok dengan bos kita, sehingga kita dengan buru-buru memutuskan untuk pindah pekerja. Apa sih perbedaan bahwa kita benar-benar pindah pekerja karena pemikiran yang jernih dan pemikiran untuk jangka panjang ke depan, atau kita pindah pekerja karena pemikiran saat? Jika kita ingin pindah pekerja, mungkin ada baiknya bahwa sebenarnya kita harus tahu apa sebenarnya alasan mendasar kita ingin pindah bekerja mungkin ke tempat yang lain. Apakah karena faktor gaji yang terlalu kecil dan kita ingin pindah ke perusahaan dengan gaji yang besar, ataukah karena posisi yang saat ini dirasa kurang memuaskan, kita ingin mendapatkan posisi atau jabatan yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih tinggi, atau skop pekerjaan yang lebih tinggi, atau kita hanya ingin mengejar pengalaman, atau bahkan tidak memiliki alasan sama sekali. Kadang pada saat kita mau pindah pekerja pun kita berdoa, kita memanjatkan doa, memohon kepada Allah agar kita diberikan pekerjaan yang lebih bagus. Seperti saya pernah berdoa bahwa saya ingin mendapatkan pekerjaan yang baik dengan skop pekerjaan yang sangat besar, yang sangat sibuk, dengan gaji yang besar. Dan pada saat itu ternyata Allah kabulkan. Saya mendapatkan semuanya. Tapi apakah itu yang benar-benar kita cari? Ternyata bukan. Setelah kita mendapatkan pekerjaan yang baru, apa yang kita inginkan tercapai, kita dapat pekerjaan yang banyak, yang sibuk, tanggung jawab yang besar, otomatis waktu kita juga akan tersita banyak untuk pekerjaan itu, sehingga ada beberapa hal lain atau ada sisi kehidupan lain yang mungkin tidak akan terpenuhi atau tidak tercapai, sehingga waktu kita hanya habis untuk bekerja, sehingga muncul permasalahan baru. Banyak uang, posisi ada, jabatan punya, pekerjaan sibuk, punya wewenang dan otoritas yang cukup besar, tapi kita tidak memiliki waktu untuk diri kita pribadi ataupun untuk keluarga kita. Apakah ini yang kita inginkan? Tentunya pada waktu kita pindah bekerja, kita menginginkan ada keseimbangan antar karir dan juga kehidupan pribadi. Sehingga kembali lagi pada waktu kita akan memutuskan untuk berpindah pekerjaan, kita harus benar-benar tahu apa sebenarnya alasan kita berpindah pekerjaan. Jika hanya sekedar uang, mungkin kita harus berpikir ulang. Atau jika hanya sekedar karir, kita pun harus berpikir ulang. Karena itu bukan tujuan akhir dari kita mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang besar seperti yang kita inginkan. Apakah itu akan memenuhi semua tujuan hidup kita? Belum tentu. Dan jika Anda pun mendapatkan posisi tinggi seperti yang kita inginkan, apakah itu juga akan menjawab semua keinginan kita? Belum tentu. Maka hati-hatilah pada waktu kita berdoa, memohon, dan hati-hatilah pada waktu kita memutuskan alasan untuk pindah pekerja. Karena sebenarnya alasan inti
kita pindah bekerja menurut saya adalah mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Jika itu tujuan Anda, insya Allah bahwa dari sisi materi Anda pun akan merasa tercukupi. Karena berapapun jumlah uang, jumlah gaji yang kita terima, kita tidak akan pernah merasa puas. Namun jika Anda merasa bahagia, maka berapapun uang atau gaji yang kita terima, kita akan bahagia. Apapun posisi kita akan bahagia. Karena sebenarnya uang, posisi, jabatan, kekuasaan, dan segalanya itu adalah alat untuk menuju kebahagiaan. Maka jangan pernah kita menentukan tujuan hidup kita atau tujuan suatu perbuatan atau tindakan kita dengan menjadi alat sebagai tujuan, bukan tujuan akhir. Kembali lagi, jika teman-teman ingin mendapatkan pekerjaan baru, pendapatan yang lebih bagus, maka pasanglah tujuan yang benar, tujuan yang hakiki, bukan hanya tujuan yang sekedar alat. Karena banyak pengalaman, banyak cerita orang yang sudah bekerja dengan baik, mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang sangat besar. Namun dalam waktu 1, 2, 3 bulan ternyata tidak cocok, tidak berhasil di pekerjaan yang baru tersebut, akhirnya dia keluar. Atau dia mendapatkan posisi yang sangat tinggi, gaji yang sangat tinggi, ternyata waktu tersita semua untuk pekerjaan, sehingga tidak memiliki waktu untuk diri sendiri dan untuk keluarga, maka hidupnya pun akan berantakan. Apakah akan bahagia? Tentunya tidak. Dalam perjalanan karir saya mengalami beberapa hal, memiliki beberapa pengalaman terkait dengan berpindah-pindah pekerjaan. Pada waktu saya masih muda, saya selalu berpikir bahwa saya akan ingin mendapatkan pekerjaan baru yang memberikan penghasilan lebih tinggi, dengan jabatan dan kuasa yang lebih tinggi. Namun, dengan seiring waktu, berdasarkan apa yang sudah saya alami, saya tahu bahwa itu adalah cara berpikir yang salah, cara menentukan tujuan yang salah. Sekali lagi, bahwa jika kita ingin mendapatkan pekerjaan baru, pastikan bahwa kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan lahir batin kita dalam bidang karir, pekerjaan juga terpuaskan. Dalam kehidupan pribadi juga terpuaskan. Dalam kehidupan berumah tangga pun kita bisa terpuaskan. Obrolan ini ditujukan untuk mengajak pada teman-teman untuk kembali berpikir dan tidak terburu-buru dalam memutuskan untuk mendapatkan suatu pekerjaan baru. Bukan berarti tidak boleh mendapatkan pekerjaan baru atau tidak boleh berangan-angan atau bahkan mencari. Silahkan mencari pekerjaan baru dengan jabatan gaji yang tinggi, tapi jangan pernah menjadikan itu sebagai alasan. Namun itu adalah salah satu alat untuk mendukung kesuksesan kita dan mendukung kebahagiaan kita. Sampai jumpa di obrolan obsesif kita selanjutnya. Salam.